Selamat siang dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Eka Wahyu Prakoso, NIM 185214093 dari program KKN Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, angkatan yang ke-63 dari kelas 13. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan menyampaikan materi penyuluhan dengan judul pengelolaan sampah bagian yang pertama. Jadi untuk pengelolaan sampah ini nanti saya akan bagi menjadi dua bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kita akan belajar tentang dasar pengelolaan sampah, prinsip-prinsip pengelolaan sampah, dan nanti di bagian yang kedua kita akan lebih spesifik, yaitu kita akan sama-sama membahas tentang bank sampah. Gitu ya. Apa itu bank sampah? Apakah Bapak Ibu ada yang pernah mendengar bank sampah? Atau pertama kali mendengar bank sampah, boleh lambaikan tangannya ya. Ya, jadi kita nanti akan sama-sama belajar gitu ya. Dan saya berharap ketika kita bisa memahami ini, maka kita tidak hanya mendengar saja, tapi kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, pertama kita harus mengenal dulu apa sih sampah itu. Apa itu sampah? Ya. Nah, di sini kita bisa melihat gitu ya bahwa sampah adalah materi atau bahan yang dianggap oleh pemiliknya sudah tidak mempunyai kegunaan atau nilai ekonomis sehingga apa? Harus dibuang. Nah, jika dikaitkan dengan perspektif lingkungan, maka yang lingkupnya itu lebih luas, sampah itu dimaknai sebagai bahan yang dalam keadaan biasa atau khusus tidak bisa digunakan karena tidak bernilai akibat cacat, rusak, atau berlebihan sehingga harus dibuang. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah di sini dikatakan adalah sampah, material atau bahan yang dianggap oleh pemiliknya sudah tidak mempunyai kegunaan. Ya, apalagi skup rumah tangga itu kan paling banyak menghasilkan sampah. Sampah plastik, sampah kemudian apalagi bungkus, ya bungkus deterjen, bungkus kopi. Itu kan dianggap sampah dan dianggap tidak memiliki nilai guna. Nah, padahal kalau kita bisa memanfaatkan sampah, maka yang terlihat tidak ada nilai gunanya itu bisa bernilai ekonomis. Gitu ya. Oke, setelah kita tahu apa itu pengertian sampah, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar klasifikasi sampah. Jadi sampah itu yang pertama diklasifikasikan berdasarkan kandungan zat kimia. Ya, di sini ada sampah organik dan sampah anorganik. Di sini digarisbawahi, sampah organik adalah sampah yang mengandung zat kimia organik. Ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, ada CHO. Ya, itu adalah sampah organik. Nah, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup atau alam yang dapat diperoleh melalui proses biologi. Lalu yang kedua adalah sampah anorganik. Nah, ini berbeda dengan sampah organik ya. Kalau sampah anorganik adalah sampah yang mengandung zat kimia anorganik. Contohnya itu ada belerang atau sulfur, kemudian fosfor, gugus nitrit atau nitrat, kemudian klor, logam, dan lain. Nah, sampah organik adalah sampah yang berasal yang tidak berasal dari makhluk hidup, baik yang tersedia di alam maupun berasal dari produk buatan manusia. Sampah anorganik tidak dapat terurai melalui proses biologi. Nah, inilah yang membedakan. Sampah organik dia bisa terurai. Contohnya apa? Sisa-sisa makanan dia terurai. Tapi sampah anorganik dia sukar terurai sehingga butuh metode khusus untuk menguraikan sampah anorganik. Nah, berikutnya sampah berdasarkan sumbernya. Sampah berdasarkan sumbernya itu ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah sampah alami. Apa itu sampah alami? Sampah yang diproduksi oleh alam hasil proses daur ulang alami. Contohnya apa? Daun-daun kering, batang pohon mati. Ini adalah sampah yang didaur ulang gitu ya, yang nantinya akan didekomposisi ya dan akan menjadi zat hara humus. Gitu ya. Dan nanti kalau umurnya semakin tua, maka dia bisa jadi batu bara. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang berasal dari tubuh manusia sebagai sisa metabolisme dalam bentuk urin atau tinja.
Nah, sampah manusia dapat menjadi bahan pencemar yang berbahaya bagi kesehatan karena mengandung bakteri atau mikroba patogen. Ya, jadi jangan membangun rumah begitu ya, itu harus diperhatikan sistem drainasenya gitu ya, jangan sampai dia campur baur jadi satu gitu ya. Nah, lalu apalagi gitu ya, ketika membangun rumah juga harus bisa menutup ya, menutup, ingat 3M gitu ya, menutup. Nah, menutup itu juga bukan hanya sebagai sarana menghindari nyamuk, tapi juga menghindari bau gitu ya, bau, sehingga eh, sapi tank, kemudian saluran air itu tidak terkontaminasi dengan udara dan akhirnya masuk ke dalam rumah karena itu adalah sampah manusia ya. Lalu yang ketiga adalah sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang diproduksi oleh manusia sebagai bahan sisa konsumsi. Pertumbuhan produksi yang cepat menyebabkan jumlah sampah jenis ini meningkat secara signifikan dan menjadi masalah yang serius. Bagi siapa? Bagi kehidupan di lingkungan perkotaan. Nah, contoh sampah konsumsi antara lain sampah rumah tangga yang meliputi sayuran dan makanan, kertas, plastik, pembungkus, yang mana barang bekas yang merupakan barang bekas pakai. Ya, jadi kita bisa melihat ya bahwa sampah konsumsi itu ada sisa makanan, sisa sayuran, kemudian ada kertas, ada plastik. Ya, nah ini termasuk golongannya sampah konsumsi. Lalu berikutnya, yang keempat adalah sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang diproduksi oleh sektor industri sebagai bahan sisa proses produksi yang tidak terpakai. Contoh sampah industri antara lain, ada sisa potongan kayu, pelat, gitu ya, potongan tekstil, dan sisa bahan karet, plastik, dan lain-lain. Lalu yang kelima adalah sampah pertambangan. Nah, sampah pertambangan ini ya sampah yang diproduksi oleh sektor pertambangan. Bahan sisa kegiatan penambangan dan atau reaksi industri pertambangan. Wujud sampah pertambangan tergantung pada jenis pertambangan yang dilakukan. Contoh sampah pertambangan antara lain itu ada batu-batuan, bahan logam berat, ya, terus ada bahan logam berat seperti merkuri, timbal, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang keenam adalah sampah pertanian atau perkebunan. Nah, ini merupakan sampah yang berasal dari kegiatan pertanian atau perkebunan. Nah, kita harus memahami nih tentang prinsip pengelolaan sampah, yaitu 3R. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya tentang istilah 3R. Ada yang mendengar, lambaikan tangan. Nah, oke. Nah, yang pertama adalah reduce. Reduce ini apa sih? Reduce adalah kegiatan mengurangi sampah, misalnya membawa tas atau kantong pada saat belanja. Disarankan membeli produk isi ulang atau tidak membeli barang sekali pakai. Nah, yuk ibu-ibu, sekarang kalau ke pasar, itu jangan mengharapkan lagi kantong kresek dari penjual, tapi alangkah lebih baiknya kita bisa membuat sendiri. Nih, bisa lihat di gambar sebelah kiri ya. Nah, ini adalah contoh begitu ya, tas yang dapat kita bawa ketika kita belanja gitu ya. Jadi kita bisa menerapkan prinsip reduce gitu ya. Jadi kita bawa tas ini buat belanja, nanti belanjaan kita bisa dimasukin ke sini dan kita tidak perlu lagi meminta kantong kresek gitu ya. Kemudian disarankan juga untuk membeli produk isi ulang. Nah, kenapa kok membeli produk isi ulang gitu ya, supaya tidak terus-terusan botolnya. Ya, nah ketika kita membeli produk isi ulang, maka itu juga salah satu penerapan reduce. Nah, kemudian yang kedua adalah reuse. Reuse, menggunakan kembali. Ini merupakan kegiatan menggunakan kembali. Misalnya, menggunakan kertas bekas untuk catatan memo atau memilih produk berupa botol yang dapat digunakan kembali. Ya, ini reuse ya. Nih, kita bisa lihat nih di gambar sebelah kiri ini contohnya ada Tupperware ya. Nah, dari sini kita bisa melihat, nah ini bisa digunakan terus-menerus, maka kita bisa menerapkan prinsip reuse. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah recycle. Nah, apa itu recycle?
Recycle adalah kegiatan mendaur ulang, ya, mendaur ulang barang. Jadi misalnya memanfaatkan bahan bekas untuk buat kembang, kemudian mengumpulkan kardus atau kertas untuk dijual ke bank, atau sampah ke pengepul. Nah, berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah. Nah, ini contoh juga salah satu kegiatan recycle. Ya, yuk kita sama-sama menerapkan ini, yaitu apa? Reduce, reuse, dan juga recycle. Oke. Ya. Ingat prinsip 3R. Lalu selanjutnya. Nah, kita sekarang mau belajar nih bagaimana pengelolaan sampah. Ya, dari apa teman-teman? Pengelolaan sampah. Ya, pengelolaan sampah, pengolahan sampah, bungkus kemasan. Ya, nah di sini kita bisa memanfaatkan ya. Nah, di sini ada berbagai macam bungkus kemasan. Ada Milo, ada Pop Ice, ada kopi, ya, ada energen, ada deterjen. Nah, ini semuanya bisa dimanfaatkan gitu ya untuk apa namanya digunakan kembali dan jadi sebuah produk yang bernilai ekonomis. Seperti yang saya bilang bahwa sampah itu tidak ada nilai ekonomisnya, ya tidak dipandang, tidak ada harganya. Tapi perhatikan, kalau kita bisa mengolah sampah tersebut, gitu ya, maka sampah yang tadinya dia tidak ada nilai ekonomisnya menjadi bernilai ekonomis. Nah, saya rasa bisa membuat seperti ini tuh bisa dijual. Sampahnya didapatkan bebas, kita punya apa namanya energi untuk mengerjakan ini. Nah, ini yang tadinya tidak bernilai apa-apa jadi bernilai ekonomis. Yuk, sekarang kita lihat langkah-langkahnya. Nah, langkah membatas dari plastik bekas kemasan deterjen. Ya, caranya gimana? Nah, yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ya. Nah, langkah pertama yang wajib kita lakukan sebelum membatas dari plastik bekas kemasan, nah misalnya contohnya itu adalah rinso ya, deterjennya itu adalah rinso, adalah menyiapkan beberapa alat dan bahan seperti berikut ini ya. Jadi yang pertama adalah plastik bekas kemasan rinso, kemudian kain lap, kemudian benang, gunting, kain polos, uring, dan juga lip sleting. Ya, lalu yang kedua, membersihkan plastik bekas kemasan sebelum dipakai. Nah, jika semua alat dan bahan sudah siap, maka kita bisa membersihkan plastik bekas kemasan deterjen. Setelah dibersihkan kemudian apa? Ya, selanjutnya adalah dilap ya dengan kain lap kemudian dijemur. Dan dijemurnya dari di bawah sinar matahari. Sebaiknya kita melakukan langkah ini dengan hati-hati agar plastik kemasan tersebut tidak mudah kusut. Lalu yang ketiga adalah mulai memotong-motong plastik kemasan. Nah, plastik kemasan yang sudah dijemur sampai kering, maka bisa langsung dipotong dan menjadi dua bagian. Kemudian buatlah lipatan-lipatan sejauh 3 cm pada ujung atas dan ujung bawah kemasan tersebut. Kemudian guntinglah lipatan-lipatan tersebut 3 cm untuk mendapatkan helai-helai plastik kecil. Dan kita bisa membuat 500 lipatan dari 50 bungkus plastik kemasan deterjen. Ya, lalu yang keempat adalah menganyam potongan-potongan plastik. Ya, jadi kalau sudah disiapkan, sudah dibersihkan, sudah dipotong ya dengan instruksi gitu ya, maka langkah berikutnya adalah menganyam potongan-potongan plastik. Nah, cara membuat kerajinan dari plastik deterjen, selanjutnya yang patut kita lakukan adalah menganyam potongan-potongan plastik yang sudah dipotong. Nah, anyamlah potongan tersebut sehingga bentuknya menyerupai baling-baling. Kemudian ujung anyaman harus berbentuk vertikal untuk mempermudah proses penggabungannya. Lakukan proses penganyaman sampai kita bisa mendapatkan jumlah anyaman yang cukup banyak. Nah, kita bisa lihat gambarnya ya. Nah, ini ya. Ini yang pertama di sebelah di sebelah kiri ya kita bisa melihat
Nah, ini adalah deterjen. Kemudian diukur sekitar 3 cm. Nah, ini dibentuk ya. Sampai kurang lebih seperti inilah ya. Selanjutnya. Nah, kemudian langkah berikutnya itu apa? Nah, ini ya. Jadi dianyam Bapak Ibu dan juga saudara-saudara ya. Dianyam. Lalu setelah itu, nah kita masuk ke langkah yang kelima, 6, 7, dan juga 8. Langkah yang kelima, kita bisa menggabungkan anyaman-anyaman plastik. Nah, anyaman-anyaman plastik yang sudah rapi, tinggal digabungkan satu sama lainnya. Nah, kita bisa menyelipkan anyaman pada bagian vertikal ataupun anyaman lainnya. Nah, proses ini harus dilakukan terus-menerus sebagai anyaman, sebagai berbentuk melingkar seperti kantung. Nah, lalu yang keenam, membuat tali tas dari sisa lipatan. Nah, jika tas plastik sudah terbentuk sempurna, maka selanjutnya kita bisa melakukan proses dengan membuat tali tas. Nah, memanfaatkan sisa lipatan plastik yang sudah dianyam untuk membuat bentuk segitiga. Kemudian hubungkan ujung segitiga dengan segitiga lainnya agar saling mengunci dan membentuk tali panjang. Lalu yang ketujuh adalah menjahit tali agar menyatu dengan tas plastik. Kita bisa bebas menentukan panjang tali ya sesuai kebutuhan dan juga selera. Tali plastik yang sudah jadi bisa segera dijahit pada kedua ujung tas plastik. Pastikan bahwa jahitannya benar-benar kuat support tali dan tidak boleh robek. Gitu ya. Kemudian yang keenam, isi bagian dalam tas dengan puring. Ini langkah yang terakhir ya. Langkah terakhir dalam cara membuat kerajinan dari plastik deterjen berbentuk tas adalah melapisi bagian tas. Ya, perhatikan dengan puring. Nah, penggunaan puring akan membuat tas plastik lebih kuat karena terdiri dari berbagai lapisan ganda, gitu ya. Nah, usahakan untuk memilih puring yang warnanya senada dengan plastik kemasan rinso ya, atau deterjen yang digunakan supaya tampak lebih eye catching gitu ya. Jadi kalau seragam itu kan apa namanya eye catching gitu ya. Nah, kalau tidak seragam itu kan aneh ya. Misalnya luarnya berwarna merah, dalamnya berwarna kuning. Nah, jadi seragam itu tuh indah gitu ya. Nah, kita juga bisa menambahkan resleting supaya tas dapat ditutup dengan sempurna. Nah, kemudian cara membuat kerajinan plastik deterjen ini ternyata lebih praktis dan hasilnya itu bermanfaat. Nah, ini kita bisa melihat ya. Nah, ini kita bisa melihat contoh produk jadinya. Sangat indah ya, sangat indah. Ini merupakan salah satu tindakan pengaplikasian 3R. Nah, ini kita bisa melihat produk-produk yang lain nih. Ya, ini dijadikan sebagai kita bisa melihat. Nah, ini ya produk-produknya. Bisa jadi topi, bisa jadi tas. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini tasnya itu Soklin ya. Tasnya dari deterjen Soklin. Menarik ya. Ini sebenarnya bisa dibikin tapak meja, wadah, tisu, semuanya. Gitu ya. Dan ini adalah bentuk pemanfaatan sampah. Oke, nah ini adalah pemanfaatan botol. Nah, ini bisa jadi hiasan. Cukup indah ya. Tuh, kita lihat di ruang tamu ini, dia bisa jadi hiasan. Ini pemanfaatan botol yang plastik ya. Nah, ini bisa jadi lampu, vas bunga, bisa juga jadi tas. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan di penyuluhan pengelolaan sampah bagian 1. Ini merupakan dasarnya atau base-nya. Dan saya harap inti dari penyuluhan hari ini adalah mengajak kita untuk menerapkan 3R. Apa Bapak Ibu ada yang masih ingat apa itu 3R? Reduce, reuse, recycle. Apa itu reduce? Ketika kita belanja, ketika kita ke pasar, kita nggak usah bawa-bawa lagi
bingung gitu ya. Tapi ketika kita menerapkan reduce, ketika kita ke pasar, kita nggak usah minta kantong kresek lagi. Kita sudah bawa tas, reuse menggunakan kembali. Contohnya apa, pakai Tupperware, kita bisa menggunakannya berulang-ulang. Dan juga recycle, yaitu mendaur ulang seperti produk-produk yang sudah saya tampilkan tadi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, dan kita akan ketemu lagi di penyuluhan pengelolaan sampah bagian yang kedua. Nanti akan lebih spesifik karena kita akan belajar tentang bank sampah. Terima kasih, selamat siang atas waktunya. Tuhan memberkati. Terima kasih.